warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Wiryani dengan NIM 222111380, mahasiswi dari Hukum Ekonomi Syariah 5A. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, materi ini mencakup berbagai aspek penting yang telah saya pelajari selama 1 semester di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG, MAG. Nah, mari kita mulai dengan pembahasan yang lebih mendalam, yaitu tentang pengertian sosiologi hukum dan objek kajian sosiologi. Nah, definisi sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok, interaksi sosial, dan struktur sosial. Nah, menurut Pritim Sorakin, sosiologi adalah kajian tentang hubungan antara gejala sosial dan non-sosial. Seperti itu. Definisi hukum sendiri adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum juga berfungsi untuk mengendalikan, mencegah, dan mengikat perilaku masyarakat. Dengan demikian, sosiologi dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat atau gejala sosial lainnya. Lanjut, objek kajian dalam sosiologi hukum mencakup yang pertama, hukum dan interaksi sosial, yang kedua, hukum dengan kelompok sosial, dan yang ketiga, hukum dan kebudayaan, yang keempat, hukum dan lembaga sosial, yang kelima, hukum dan stratifikasi sosial, yang keenam, hukum dan kekuasaan, yang terakhir, hukum dan masalah sosial. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu hukum dan masyarakat. Nah, hukum dan masyarakat ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, hukum sendiri sebagai pengatur perilaku sosial dan juga mencerminkan nilai-nilai serta moral-moral yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Sebaliknya, hukum juga dapat mendorong perubahan sosial dengan mengatur perilaku individu dan kelompok. Seperti itu. Sosiologi hukum mengkaji fenomenal ini secara empiris dan analitis, menyoroti bahwa hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai produk budaya yang berinteraksi dengan dinamika sosial. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Nah, pendekatan penelitian dalam sosiologi hukum ini kan dibagi menjadi dua, yaitu empiris dan normatif. Nah, penelitian yuridis empiris menggabungkan penelitian normatif dan empiris, fokus pada implementasi hukum dalam peristiwa nyata melalui studi lapangan. Objek kajiannya mencakup efektivitas hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sedangkan yuridis normatif menelaah kaidah, norma, dan aturan hukum melalui studi kepustakaan. Nah, kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk menganalisis isu hukum dalam mengintegrasi teori dan data empiris. Lanjut kita ke materi yang keempat, yaitu mazhab pemikiran hukum positivisme. Nah, positivisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pemisah tegas antara hukum dan moral. Hukum yang berlaku dan dipisahkan dari hukum yang seharusnya. Seperti itu. Nah, karakteristik positivisme hukum sendiri yang pertama mengagungkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum. Lalu yang kedua, beranggapan bahwa kekuasaan menciptakan hukum tertulis. Lalu jenis positivisme hukum, yang pertama ada positif analitis dan yang kedua ada hukum murni. Nah, positivisme ini sering mendapatkan kritik karena mengabaikan aspek moral dan keadilan yang tidak tertulis dalam undang-undang. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu mazhab pemikiran hukum sosiologikal jurisprunden. Nah, sosiologikal jurisprunden ini menekankan pentingnya hukum
yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif dan hukum yang hidup, serta menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada keselarasan dengan norma sosial. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini seperti Eugen Ehrlich dan Roski pun mengemukakan bahwa hukum harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Lalu kita masuk ke materi yang keenam, yaitu mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarisme. Nah, living law sendiri merujuk pada hukum yang ditemukan dalam masyarakat, dikembangkan dari tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut. Sementara utilitarisme dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi masyarakat. Kedua konsep ini menyoroti pentingnya hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial dalam menciptakan sistem hukum yang adil. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu pemikiran hukum David Emil Durkheim. Nah, David Emil Durkheim sendiri adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi modern yang berusaha memahami bagaimana masyarakat mempertahankan integritas di tengah perubahan. Nah, Durkheim ini menciptakan pendekatan ilmiah yang berfokus pada fakta sosial, fenomena yang ada secara independen dari individu. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam mempertahankan solidaritas sosial, di mana pendidikan berfungsi menyatukan individu dalam kelompok. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Untuk Max Weber sendiri mengaitkan hukum dengan struktur sosial dan kekuasaan, menekankan bahwa hukum adalah produk interaksi sosial dan nilai-nilai budaya. Ia juga mengembangkan konsep rasionalisasi, di mana masyarakat modern cenderung menggunakan logika dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hukum. Nah, sedangkan H.L.A. Hart dalam bukunya yaitu The Concept of Law memperkenalkan pemisah antara peraturan primer dan sekunder, menyoroti bahwa hukum tidak perlu memiliki hubungan langsung dengan moralitas. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman struktur hukum dalam masyarakat modern. Lanjut ke materi yang ke-9, yaitu efektivitas hukum. Nah, efektivitas hukum sendiri mengacu pada sejauh mana hukum diterapkan dan diikuti dalam masyarakat. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum meliputi kualitas hukum itu sendiri, penegakan hukum, dan sosialisasi hukum. Nah, hukum yang efektif dapat menjaga kestabilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Lanjut ke materi yang ke-10, yaitu hukum dan pengendalian sosial. Nah, hukum berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Sebagai alat pengendali sosial, hukum menetapkan batasan untuk perilaku yang merugikan ketertiban sosial. Metode pengendalian sosial dapat bersifat formal melalui lembaga resmi atau informal melalui norma dan nilai sosial yang diterapkan oleh masyarakat. Lanjut ke materi yang ke-9, yaitu efektivitas hukum. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum diterapkan dan diikuti dalam masyarakat. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum meliputi kualitas hukum itu sendiri, penegakan hukum, dan sosialisasi hukum. Baik, masuk ke materi yang ke-11, yaitu Social Legal Study. Nah, materi ini mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, mencakup analisis bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi hukum. Pendekatan ini penting untuk merancang hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu hukum progresif. Nah, hukum progresif ini diperkenalkan oleh Sujipto Raharjo, menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan menekankan adaptasi hukum dengan perubahan sosial. Prinsip-prinsip hukum progresif menekankan keadilan substansif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Lanjut ke materi yang ke-13, yaitu legal pluralisme. Nah,
materi ini membahas keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat seperti hukum adat dan hukum sosial. Nah, materi ini membahas keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat seperti hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan ini menekankan keberagaman hukum dan tantangan dalam regulasi hukum di masyarakat yang majemuk. Seperti itu. Lanjut ke materi yang ke-14, yaitu pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam. Nah, untuk pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam ini berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, mencakup analisis bagaimana hukum Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, pendekatan ini penting untuk memahami hukum sebagai fenomenal sosial yang kompleks. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai materi sosiologi hukum yang telah saya pelajari. Saya berharap melalui video ini kita dapat lebih memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.